dan tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah padamu ya Rabbi, dan tertakdir menjalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar kalian semua anak-anak? Alhamdulillah, saya sebagai ustaz juga sehat walafiat. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari jangkauan orang-orang jahat dan dari kesehatan juga. Amin. Yang materi hari ini kita akan belajar tentang makhluk gaib. Kita di sini di dunia ini tidak hidup sendiri saja. Ada makhluk gaib berdampingan dengan kita, yaitu jin dan malaikat. Ya, Mas? Ustaz, malaikat itu apa? Jadi malaikat adalah ciptaan Allah yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas khusus. Ustaz, mau Ya, tanya, kenapa? kalau malaikat ada berapa ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu sangat banyak. Tapi kita manusia hanya diwajibkan 10. Yaitu yang pertama, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Kalian tahu semua? Belum tahu? Ntar kalian pulang hafalkan ya. Baik, Pak Ustaz. Ustadz, tugas dari malaikat apa saja? Jibril, yaitu bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, dikenal juga dengan sebutan Ruhul Kudus. Dalam surat Al-Baqarah ayat 87 Ruhul Amin, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 92 sampai 94, dalam Namus dalam hadis Nabi SAW riwayat dari Aisyah. Sementara nama Jibril sendiri tamaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 97 sampai dengan 98. Selanjutnya yaitu Mikail. Ditugaskan olehnya untuk mengatur urusan hujan serta tumbuh-tumbuhan sesuai yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, malaikat Mikail bertugas memberi rezeki kepada manusia yang telah diurus olehnya. Penyebutan nama Mikail tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 98. Yang selanjutnya, Israfil. Israfil diberi tugas untuk meniup trompet sangkakala yang kelak akan ditiup pada hari kiamat. Jumlah tiupan yang dilakukan oleh malaikat Israfil sebanyak 3 kali. Tiupan pertama menimbulkan ketakutan, tiupan kedua mematikan semua makhluk, dan tiupan ketiga membangkitkan kembali semua makhluk. Selanjutnya Israel. Malaikat Israel dikenal dengan tugas yakni menyabut nyawa semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa. Sebenarnya Israel tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis yang sahih, melainkan menyebutannya hanya malaikat maut. Sebagaimana disebut Nabi SAW dalam hadis dari Abu Umamah. Dan sesungguhnya Allah telah mewakilkan kepada malaikat maut untuk mengambil mencabut semua arwah kecuali bagi orang yang mati syahid di laut. Karena Allah yang langsung mengambil arwah-arwah mereka, Allah mengampuni semua dosa orang-orang yang mati syahid di daratan kecuali hutang. Sedangkan untuk orang yang mati syahid di laut diampuni Allah semua dosanya termasuk hutang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Munkar bertugas menanyakan dan memeriksa manusia di alam kubur mengenai amal perbuatan mereka ketika masih hidup di dunia. Rasulullah SAW pernah menuturkan nama malaikat ini dalam sabdanya dari Abu Hurairah. Apabila mayat salah seorang di antara kamu selesai dikuburkan, datanglah kepadanya 2 malaikat yang berwarna hitam keabu-abuan, satu bernama Munkar dan yang satunya lagi berwarna Nakir. Hadis riwayat Tirmizi. Nakir tugasnya sama dengan malaikat Munkar, yakni dalam menanyai manusia di alam kubur tentang amal mereka. Pulanglah dari kemarahan. Apa yang kau bawa?
Saya durhaka dengan Tuhan. Saya tak peduli Tuhan. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan. Tapi sekarang engkau tak dapat lari lagi dari Tuhan, bukan? Tuhan, Tuhan, ampunkan aku. Apa lagi kerja kau di dunia? Saya sombong, tamak, hasad, pemarah, dendam, besar diri, tinggi diri. Saya berlangkah bagai Tuhan, tidak membawa watak hamba Allah. Boleh kau sombong sekarang? Tuhan, ampunkan saya. Rakib ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat segala amal baik yang dikerjakan manusia, baik yang telah dilakukan sedangkan dilaksanakan maupun rencana baik yang akan hendak ditunaikan. Atid, kebalikan dari Raqib. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia yang telah dilakukan. Diketahui bila seseorang yang mengerjakan dosa atau maksiat, maka keburukannya tidak langsung ditulis oleh malaikat Atid, melainkan akan ditunggu terlebih dahulu sekian waktu. Allah Subhanahu wa taala bermaksud demikian agar para hamba dapat bertaubat terlebih dahulu dan menyesali perbuatannya sehingga tak terhitung dosa. Kamu pilih yang mana? Mau surga atau neraka? Kau pilih neraka, sungguh-sungguh na'udzubillah. Malik ditugaskan dalam menjaga pintu neraka. Mereka dikenal juga sebagai malaikat Zabaniyah dan jumlahnya begitu banyak. Adapun Malik disebut sebagai pemuka dari para malaikat tersebut. Keberadaan malaikat penjaga neraka ini tercantum dalam surat Az-Zukhruf ayat 77. Mereka menyeru, "Wahai malaikat Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Ridwan bertugas sebagai malaikat penjaga surga. Meskipun namanya tak tercantum jelas dalam Al-Quran dan hadis, tetapi para ulama berpendapat sebutannya demikian mengenai malaikat penjaga surga ini. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Az-Zumar ayat 73. Orang-orang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka telah sampai di sana dan pintu-pintunya telah dibuka, para penjaganya berkata kepada mereka, "Salamun alaikum. Semoga keselamatan tercurah kepadamu. Berbahagialah kamu, maka masuklah ke dalamnya untuk tinggal selama-lamanya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan Solehah ini bahwasanya Assalamualaikum. bahwasanya ini masih ada potongan gini. Bukannya anak-anakku. Iya. Jadi teman-temanku. Oh iya ya. Atuh udah kayak Kita kan udah seumuran. iya. Oh iya.
assalamualaikum. Pakai lah. Kan ini misalnya dipotong tadi. Enggak. Langsung dari bahwasannya. Assalamualaikum. Nanti kita jawab, nanti baru cut, nanti baru ke tengah pembahasan. Langsung aja. Yeay. Gitu. Iya.